别忘了，这阵是你教你什么安排啊？你想？Yo yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana pertarungan dari Lord Muyun dan Yunlang masih terus berlangsung. Tentunya meskipun menghadapi mantan guru, Yunlang tidaklah gentar sama sekali dan menegaskan tak akan ada yang bisa menghalanginya. Bahkan ia bilang setelah mendapatkan cermin Tongtian nanti, mereka pasti akan mati. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun hanya tersenyum tipis dan mengatakan kalau yang mengajarkan formasi ini adalah dirinya. Pada akhirnya Lord Muyun lah yang memberinya serangan telak. Tapi layaknya seorang pengecut, Yunlang malah mengorbankan bawahannya. Sedangkan ia sendiri langsung bergegas melarikan diri. Namun Lord Muyun juga tak mau melepaskannya dan langsung mengejarnya. Yang ternyata Yunlang pergi ke sebuah gunung tempat dari cermin Tongtian. So, jadi untuk mengambil cermin Tongtian ini tidaklah sesimpel yang dikira. Dimana di saat itu juga lah, baik kloningan dari Lord Muyun ataupun kloningan dari Yunlang tiba-tiba muncul dan siap melawan mereka berdua. Yang ternyata cara mendapatkan cermin tersebut harus mengalahkan kloningan dari diri sendiri ya lur ya. Awalnya Lord Muyun tidaklah gentar sama sekali dan langsung mengeluarkan teknik pedang 3 esensi peri. Tapi dengan mudah kloningannya menirunya. Saat itulah menyadari kalau kloningannya tak memiliki kesadaran ilahi, Lord Muyun asli pun hanya bilang agar Rojusian bersiap-siap. Sama halnya dengan Yunlang, ia juga berhadapan dengan kloningannya. Tapi dengan tawa lepasnya, Yunlang bilang karena ia sudah mempelajari harta ini selama ribuan tahun, ia pun langsung menelan banyak pil sekaligus dan mengatakan kalau cermin Tongtian pasti akan ia dapatkan. Namun this is Lord Muyun ya lur ya, yang ternyata alasannya menyuruh Rojusian bersiap-siap karena memang ia langsung mengeluarkan gulungannya dan menarik masuk kloningan dari Yunlang dan kloningan dari dirinya sendiri. Dengan begini mereka berdua tak akan bertarung dengan kloningan, melainkan akan fokus ke dendamnya terlebih dulu. Saat itulah tanpa banyak bicara lagi, satu pedang 9 esensi peri pun langsung dikeluarkan. Sontak Yunlang yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang Muyun memiliki banyak sekali jurus yang tak diajarkan pada dirinya. Kemudian Lord Muyun pun mengeluarkan kloningan dari Yunlang dan bersiap membunuhnya. Namun Yunlang juga tak mau kalah dan dengan cepat menyerang kloningannya juga. Saat itulah cermin Tongtian pun mengatakan kalau ia sudah mengakui tuannya. Tawa tipis lagi-lagi keluar dari mulutnya Yunlang. Tapi ternyata serangan Lord Muyun lah yang mengalahkan kloningannya tadi. Sehingga cermin Tongtian resmi jatuh ke tangan dari Lord Muyun. Yang ternyata ini plot twistnya ya lur ya. Kloningan yang dikeluarkan oleh Lord Muyun tadi adalah kloningan Lord Muyun itu sendiri. Bedanya hanya menyamar sebagai Yunlang dengan pakaian yang sama persis ya kan. Widih. Dengan ini cermin Tongtian beneran jatuh ke tangan dari Lord Muyun. Bahkan ia pun langsung bergegas pergi kembali menemui rekan-rekannya. Tapi meskipun begitu, Yunlang malah menggunakan cara yang licik, di mana ia langsung menyandra Nona Lusu dan mengancam jika cermin Tongtian tidak diberikan, maka nyawa dari wanita inilah yang akan dalam ancaman.
我就要了他的命。 Tentunya Yunlang bilang kalau inilah kelemahan dari Lord Muyun. Awalnya karena tak mau menjadi beban, Nona Lusu pun bilang agar Muyun tak usah memperdulikannya. Namun tanpa diduga, Lord Muyun malah memberikan cerminnya secara cuma-cuma. Tapi di waktu yang sama, ia juga mencoba menyerang cermin tersebut. Dengan ini, Yunlang langsung fokus ke cerminnya, sedangkan Lord Muyun langsung menghampiri Nona Lusunya. 我没事。 Kembali kepada Yunlang dengan tawa lepasnya, ia pun benar-benar sangatlah senang setelah mendapatkan cermin Tongtian. Bahkan ia bilang permainan baru saja dimulai ya lur ya. Waduh. 才开始。 Di sana Yunlang bilang satu-satunya alasannya sangat terobsesi dengan cermin Tongtian karena memang dalam sekejap saja cermin tersebut bisa menyerap semua harta yang mereka miliki. 我的屠龙法杖。 Terlihat harta-harta yang sudah didapat dari para venerable semuanya langsung diambil oleh Yunlang. Bahkan Yunlang bilang kalau mereka hanyalah sekumpulan sampah belaka, ya kan? Waduh. Sontak menyadari bahwa Yunlang sangatlah kuat, para venerable ini tak mau memaksakan diri dan bergegas pergi. Barulah setelah itu Yunlang pun fokus kepada Muyun. Bahkan ia tidaklah segan-segan dan langsung memberikan serangannya. Di sana Yunlang benar-benar merasa di atas angin dan mengatakan kalau Muyun sudah pasti meninggoy. Tapi sayangnya tepat ketika Yunlang mau menghabisi rekan-rekan dari Lord Muyun juga, Lord Muyun langsung bangkit kembali. Yang ternyata Lord kita ini menggunakan mode armor miliknya untuk menahan serangan tadi. 狗叫完了吗？ Pada akhirnya giliran dari Lord Muyun lah yang bergerak cepat untuk menyerang Yunlang habis-habisan. Hal itu membuat Yunlang pun semakin marah. Bahkan ia pun langsung menggunakan cara yang licik dengan cermin Tongtiannya. Yang ternyata dengan mengandalkan cermin tersebut, Yunlang sudah merasuki tubuh dari Nona Lusu untuk dikendalikan. Dengan ini Nona Lusu lah yang menyerang Lord Muyun habis-habisan ya lur ya. Waduh. 我去！ Bahkan Yekyu yang niatnya ingin membantu malah langsung terkena serangan telak. Sedangkan Yunlang sendiri ia hanya mengatakan kalau ikatan adalah kelemahan dari Lord Muyun. Tapi di pertarungan Nona Lusu yang setengah sadar langsung meneteskan air matanya. Alhasil Lord Muyun yang melihat itu, ia pun malah pasrah dan harus tertusuk oleh Nona tersebut. 暮云， Meski begitu, alasan Lord Muyun melakukan ini agar ia bisa menyadarkan Nona Lusu itu sendiri. Untungnya setelah mengingat kebersamaan dari mereka kemarin, Nona Lusu pun perlahan mulai tersadar. Tapi sayangnya Yunlang langsung memperkuat tekanannya, membuat Nona Lusu hanya bisa tersadar setengah saja. Di momen itulah Nona Lusu pun meminta agar Muyun tak memperdulikan dirinya lagi dan bunuh saja di tempat ini ya lor ya. Waduh. Sayangnya this is Lord Muyun ya kan. Dimana alih-alih pasrah ia kembali memeluk Nona tersebut dan meyakinkan kalau ia pasti akan menyelamatkannya. Namun tak bisa dipungkiri Yunlang yang memang licik malah langsung menyerang dari belakang. Yang tanpa diduga Nona Lusu yang aware akan serangan itu malah langsung maju ke depan dan mengorbankan diri. 谢人，我雪。 Di momen itulah kemarahan Lord Muyun pun tidak terbendung lagi dan langsung memberikan serangan balik. Sedangkan Nona Lusu sendiri di tengah rasa sakit tersebut, ia pun hanya bilang bisa mengenal sosok dari Lord Muyun, ia sudah sangat bahagia ya kan? Dan kemudian mau tak mau suka tak suka, Nona Lusu harus menghembuskan napas terakhir ya lor ya. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya ia akan membalaskan dendam dari kematian si Nona Lusu? Kita nantikan aja ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lor ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.
ありがとうよ。